hari keempat. Kita udah kemarin belajar, mungkin aku ini ya, remind lagi ya yang hari pertama kita belajar tentang gimana cara kita, maksudnya gimana cara kita memulai bisnis ini, ya kan? Mungkin apa sih yang membuat teman-teman itu mau jalanin bisnis ini? Kenapa kalian harus berhasil di bisnis ini? Makanya di situ kita belajar gimana sih caranya membuat vision board, ya kan? Dimana itu isinya impiannya teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya kalau kita ngomong soal impian, eh, kita harus tanya lagi sih ke diri kita. Kalau gua nggak dapet itu, kira-kira gua gimana? Efeknya apa buat buat gua gitu? Apakah gua akan fine-fine aja atau gua akan menderita gitu kalau gua nggak dapet itu? Nah, kalau teman-teman ngerasa gua akan fine-fine aja kalau gua nggak dapet, itu berarti bukan bukan itu teman-teman impiannya gitu. Jadi teman-teman harus cari impian yang kalau teman-teman nggak dapat itu gawat banget, Vin. Gue harus dapet gitu. Nah, itu baru impian. Nah, kalau misalkan teman-teman ngerasa, iya ya, kok kayaknya yang gue tulis itu, kalau gue nggak dapet, kayak gue fine-fine aja ya. Nah, berarti coba teman-teman review lagi. Ya, aku cuma reminder aja ya, teman-teman ya, bahwa ingat kita hidup itu nggak cuma untuk diri kita sendiri, ya kan? Mungkin kalau teman-teman memikirkan, kadang ada gini loh teman-teman, justru ada orang-orang yang mereka itu saking nggak mikirin diri sendirinya, mereka tuh sampai ya udah gue tuh nggak apa-apa, gue nggak dapet juga nggak apa-apa. Tapi bayangkan kalau ternyata kalian nggak bisa memberikan sesuatu itu ke anak kalian atau ke keluarganya kalian gitu. Nah, itu berarti itu yang harus dijadikan goalsnya teman-teman gitu. Karena ada ya beberapa dari kita yang udahlah gue mah pakai baju yang biasa-biasa aja, nggak usah yang bagus-bagus. Terus mungkin handphone juga ya udah cukup kok gitu. Terus mobil juga udah oke, nggak ada sesuatu yang urgent sih, Vin, gitu. Nah, tapi coba bayangkan, kalau misalkan, mungkin kalau ini dari aku ya, apa yang terjadi kalau, itu kan berarti kan teman-teman berada di comfort zone, ya kan? Teman-teman harus mikir, apa yang membuat teman-teman jadi nggak comfort? Berarti kan selama ini teman-teman terpenuhi semua tuh, ya kan? Kebutuhannya teman-teman udah terpenuhi semua. Nah, kenapa? Apa yang membuat kebutuhan itu terpenuhi? Berarti ada income dong, ya kan? Income siapa? Income-nya dari teman-teman atau income dari pasangan gitu. Kalau misalkan income-nya ternyata bukan dari teman-teman, dari pasangan, berarti itu kan comfort zone yang semu. Iya, kalau selamanya kita dapat income dari pasangan. Apa yang terjadi kalau sampai pasangan kita ini nggak kerja, ya kan? Entah karena mungkin nggak kerja itu dalam arti bisa dua hal ya teman-teman ya. Kita juga nggak ngarep yang jelek. Cuman yang namanya kondisi ekonomi kita nggak pernah tahu gitu loh. Bisa jadi karena masalah ya namanya saingan mungkin di tempat kerja ya kan, mungkin faktor ekonomi juga dari perusahaannya, atau mungkin faktor amit-amit ya sakit gitu ya pasangan kita jadi nggak bisa kerja, itu harus kita pikirkan. Nah, kalau sampai income itu nggak ada, teman-teman gimana? Masih comfort nggak, misalkan jawabannya nggak, berarti ya itu yang harus dijadikan goalsnya teman-teman, harus punya income, paling nggak ngejar income-nya suami. Mungkin nggak akan sama gitu ya. Mungkin aku cuma mau share sih teman-teman pengalaman pribadi aku sendiri, ya kan. Jadi Andre itu dulu kerjaannya ya luar biasa gitu ya. Andre itu udah wakil wakil direktur lah, vice gitu ya, udah vice presiden gitu. Jadi ibaratnya tuh secara income aku sih udah comfort banget lah. Nggak perlu aku mikirin pengeluaran keluarga gitu ya kan. Semuanya dia yang support. Intinya semuanya gitu. Tapi kenapa waktu itu aku masih mau jalanin asuransi? Karena aku merasa ya nggak apa-apa, aku pengen aja gitu punya income sendiri, pengen punya megang uang sendiri. Jadi kalau aku mau apa, ya aku tinggal beli dan aku bisa support keluarga aku juga, ya kan? Aku bisa kasih orang tua, aku bisa bantu adik aku kuliah kayak gitu. Intinya aku nggak menyusahkan suami. Tapi di satu sisi sebenarnya kalau aku nggak kerja pun ya it's fine gitu loh. Andre pun akan ada income dan income-nya dia juga lumayan gede banget waktu itu. Nah, tapi kita nggak pernah tahu teman-teman namanya kondisi ekonomi gitu ya. Dan ternyata memang nggak bisa gitu loh. Kantornya ini nggak bisa mempekerjakan terlalu banyak orang dengan gaji yang besar gitu karena kondisi ekonomi ya waktu pandemi itu terutama. Akhirnya di saat pandemi teman-teman,
di saat bener-bener pandemi ya tahun 2021 itu kita cobaan luar biasa gitu. Jadi di tahun 2021 itu di awal tahun mama mertua aku sakit ya kan harus operasi. Lalu disusul papa mertua. Papa mertua sakit keras sampai setahun itu ada kali 10 kali masuk rumah sakit. Jadi hampir 500 juta teman-teman. Dan di saat itu Andre lagi di cut gitu dari kantornya. Ya memang benar dapat pesangon. Dan pesangonnya cukup buat bayarin ini ya rumah sakit segala macem. 500 juta teman-teman rumah sakit gitu loh. Jadi maksud aku ya gimana ya? Itu kan hidup nggak cuma sampai di situ gitu loh. Selain itu next kita mesti gimana? Kan biaya hidup masih jalan. Anak-anak mesti tetap sekolah. Kita mesti harus bayar ini bayar itu, ya kan? Terus gimana kalau kita nggak punya backup plan? Kita nggak punya pekerjaan yang lain gitu loh, penghasilan yang lain. Waktu itu bersyukurnya ya karena di asuransi udah jalan gitu kan. Jadi bisa bantu untuk backup. Nah, ya puji Tuhan juga Andre orangnya nggak boros gitu loh. Dia selalu saving apapun yang dia hasilkan. Jadi ya puji Tuhan kita bisa bertahan gitu loh. Nah, tapi apakah teman-teman di posisi yang sama saat ini? Apakah teman-teman di posisi yang sudah ada backup plan itu? Kalau belum, berarti itulah yang seharusnya jadi goals-nya teman-teman. Backup plan itu loh yang harus teman-teman itu pikirkan. Berarti goals aku harus punya duit berapa nih? Kalau sampai amit-amit, ya paling nggak mungkin nggak langsung ya otomatis. Misalkan nih contoh pasangan teman-teman sudah punya income yang besar gitu ya. Nah, teman-teman kan ceritanya sekarang baru start, baru mulain. Ya, kalau misalkan teman-teman aku pokoknya dalam 1 bulan aku harus sama income-nya sama suami aku. Let's say suami teman-teman gaji 50 juta. Aku mau gaji 50 juta. Bisa nggak? Bisa. Bisa banget gitu ya. 50 juta bagi 20% aja. Teman-teman mesti produksi berapa gitu kan. Nah, cuman kan teman-teman masih baru. Misalkan teman-teman, Vin aku butuh proses nih, aku masih mau belajar, aku masih mau coba prospek-prospek gitu. Ya udah, kalian set aja. Paling nggak, mungkin nggak 100% sama kayak income-nya pasangan. Mungkin paling nggak buat memenuhin biaya hidup yang pokok dulu deh. Misalkan sebulan bisa dapat 5 juta, itu udah puji Tuhan bisa bayar uang sekolah anak, bisa buat bayar listrik sama beli apa belanja di pasar gitu untuk masak. Ya udah berarti kalian set lah income 5 juta. Jadi paling enggak kalau terjadi resiko sama pasangan kita, kita masih punya backup plan 5 juta tadi per bulan kita dapat gitu. Ya, sambil nanti begitu teman-teman income-nya naik naik naik, ya teman-teman sambil itu ya harus ada backup plan-nya apa uang pertanggungan jiwa harus ada ya buat pasangan kita atau buat diri kita juga karena kan kita sama-sama cari duit gitu ya kalau ada apa-apa sama kita gimana pasangan kita gimana keluarga kita anak-anak gitu. Nah itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan ya teman-teman ya, untuk menentukan goals-nya teman-teman. Jadi setlah goals yang memang sebagai menurut aku ya backup plan-nya teman-teman. Jadi kalau sampai itu nggak ada, aku bisa bahaya nih Vin kalau nggak punya gitu pegangan gitu. Nah berarti pegangan itu berapa? Teman-teman harus tulis gitu. Kalau soal reward ke Austria, ke Hong Kong, terus kita ada ke Bali ya kan, Fun and Grow, itu reward teman-teman, itu bonus. Kalau misalkan teman-teman bisa mencapai income yang teman-teman mau, ya dapat lah itu pasti bonus, benar gak? Ya tinggal teman-teman hitung aja. Kalau misalkan aku dapat Austria, incomeku berapa? Ya udah, income itu yang teman-teman pegang. Aku mau income segitu, Vin. Nanti bonusnya aku dapat Austria. Nah, mindsetnya harus kayak gitu. Gitu sih, teman-teman. Ya, itu sebagai opening aja dan sharing dari aku. Supaya teman-teman menentukan goals itu harus benar. Jangan sampai goals-nya itu bukan goals yang sesungguhnya. Cuman buat happy-happy aja. Itu menurut aku kalau nggak capai ya nanti akhirnya ya udah gitu. Tapi kalau sesuatu yang penting, yang menjadi pegangan teman-teman, income yang harusnya teman-teman punya, itu harus dikejar gitu. Dan itu akan menjaga keluarganya teman-teman tetap aman. Ya, karena aku sudah mengalami itu 2-3 kali teman-teman selama pandemi itu luar biasa sih gitu. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke materi. Ya, ini udah ada 21 orang. Halo, selamat malam semuanya. Ya, udah pada ngumpul. Oke, hari ini kita akan belajar temanya tentang ilustrasi proposal ya. Jadi teman-teman kemarin kan sudah belajar ini action dan MDLA ya. Terus teman-teman juga sudah belajar gimana cara menghitungnya di MIPOS. Setelah teman-teman menghitung di MIPOS kan akan mencetak yang namanya proposal ya kan. Nah, proposal ini kan pasti akan teman-teman tunjukkan ke calon nasabahnya teman-teman. Nah, pada saat ketemu itu apa sih yang kita jelaskan, apa yang kita omongkan ke dia gitu ya.
Nah, ini yang akan ke teman-teman pelajarin hari ini. Supaya teman-teman nggak salah menjelaskan. Karena kadang-kadang kan kita menjelaskan sesuatu karena nggak pernah belajar cara menjelaskannya, akhirnya salah gitu cara jelasinnya. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Mungkin dari PR-PR yang kemarin udah ditugaskan, mulai dari list nama, vision board udah pada inilah ya udah tahu ya. Nanti tinggal menghitungnya nanti pas kita ketemu ya teman-teman. Atau mungkin by Zoom juga nggak apa-apa. Kalau aku terbuka ya teman-teman, misalkan ada yang mau dibantu sama aku silakan japri aja. Nanti aku bantu untuk hitungkan gitu. Atau bisa ke leadernya teman-teman kalau memang mau lebih ini ya ke leadernya teman-teman ya. Oke, nah di sini judulnya adalah trial closing. Apa sih artinya? Trial itu kan mencoba, ya kan? Mencoba untuk closing. Kalau misalnya kita ketemu nasabah dan bawa proposal, pasti berharapnya teman-teman apa? Ya bisa closing gitu kan. Nah, di sini untuk mencoba untuk closing ini, kita akan belajar how to present proposal dan how to close. Nah, sebelum kita bertemu dengan calon nasabah kita, harus ada perlengkapan ya. Namanya kita mau maju perang kan kita harus lengkap nih pakai atributnya. Yang pertama, teman-teman sudah harus siapkan proposal yang sudah dibuat. Kalau dulu ya, zaman dulu tuh aku print semua. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan sekarang teman-teman lihat nasabahnya teman-teman itu tipe orang yang suka ngelihat kertas, ya kan matanya mungkin biar lebih jelas gitu kan ngeliat yang di print ya udah di print aja proposalnya. Tapi kalau misalkan teman-teman membuat beberapa proposal kan nggak mungkin semuanya kita print ya kan. Mungkin print aja satu atau dua alternatif, yang sisanya siapkan di tablet. Lalu yang kedua siapkan materai. Materai ini sebenarnya ya sekarang udah nggak terlalu dibutuhkan sih. Kalau dulu itu, kalau misalkan teman-teman mau auto debit bank, itu butuh materai gitu ya. Tapi nggak apa-apa nih jaga-jaga aja. Karena auto debit bank itu masih bisa online, bisa juga pakai kertas gitu loh. Jadi tetap dibawa materainya. Terus yang ketiga, bukti klaim nasabah. Nah, bukti klaim ini kan ada beberapa yang udah di-share ya teman-teman ya di grup atau di story-nya teman-teman life planner yang lain. Nah, itu boleh di-save teman-teman. Nanti bisa dijadikan contoh bukti buat calon nasabahnya kita. Lalu yang keempat, contoh bukti nasabah yang sudah closing. Tahu nggak yang biasanya di screenshot sama teman-teman di grup? Eh, Congrats ya udah closing, ini puji Tuhan udah closing, MDLA 1M, MDLA 10.000 US kayak gitu-gitu. Nah, itu kan ada hasil-hasil screenshotnya. Itu teman-teman save-savein aja. Karena pernah beberapa kali ketemu sama calon nasabah dan dia nanya, ini banyak yang ngambil program ini. Nah, kalian tinggal tunjukkan aja bukti-bukti closing itu. Tunjukin ini kemarin ada yang masuk nih segini, ini ada yang masuk ini segini gitu. Supaya nasabah itu juga terbangun rasa trust-nya gitu ya. Lalu yang kelima otomatis harus bawa tablet dan handphone. Oke. Nah, sekarang ini ada beberapa teknik-teknik dalam berbicara, teman-teman. Ya, jadi sebenarnya teman-teman kalau tahu yang namanya NLP, itu Neuro Linguistic Programming. Jadi sebenarnya otak manusia ini bisa diprogram, teman-teman, melalui perkataan, melalui ucapan, bahasa. Ya, jadi makanya kenapa ada yang bilang, oh kata-kata itu adalah berkat, kata-kata itu bisa jadi berkat, bisa jadi kutuk kayak gitu ya. Itu benar teman-teman. Karena ternyata perkataan yang kita omongkan dari mulut kita ini, kan kita dengarkan juga. Itu akan menjadi yang namanya itu eh, sebagai programming ke otak kita. Gitu. Makanya kenapa kan sempat kita belajar ada yang namanya kita harus bikin skrip ya kan, kita mencatat apa yang menjadi impian kita. Kan kayak goals itu tadi kan teman-teman catat. Itu kalian baca, kalian perkatakan aku akan bisa mendapatkan income 5 juta sebulan sampai dengan bulan Desember kayak gitu misalkan. Nah, itu kan perkataan. Itu nantinya akan masuk ke karena kita mendengar, masuk ke otak dan masuk ke dalam awal alam bawah sadar kita. Itu pasti, teman-teman. Makanya kenapa selalu perkatakan yang positif, ya. Nah, di sini di program NLP ini tadi, itu kita bisa pakai untuk closing gitu. Dan ini aku ambil beberapa aja yang bisa kita pakai ketika kita mau closing nasabah. Jadi secara nggak langsung kita memprogram otak nasabah untuk setuju sama kita, gitu ya teman-teman. Jadi kayak semacam hipnosis kali ya. Tapi ini secara perkataan gitu. Jadi kita ngomong dan nasabahnya itu akan mendengarkan dan akan setuju gitu.
Nah, ini ada yang namanya teknik before statement. Apa itu teknik before statement? Nah, kita memakai kata sebelum, ya. Nah, pada saat kita ketemu mereka, kita bilang, baik Pak, Bu, sebelum Bapak memutuskan. Nah, ini ingat sebutkan nama nasabahnya ya. Jadi, misalkan namanya Pak Andi gitu ya. Baik Pak Andi, sebelum Pak Andi memutuskan untuk bergabung menjadi nasabah di Manulife, boleh ya Pak Andi, Vina jelaskan dulu mengenai konsep perencanaan keuangan terlebih dahulu. Apa itu maksudnya? Ya kita jelasin dulu 28.000 gitu ya. Kadang-kadang kan orang ada yang langsung, boleh nggak aku hitungin ini asuransi kesehatan atau asuransi jiwa? Terus kita pas ketemu, kadang-kadang kita lupa, kita langsung buru-buru langsung jelasin proposal gitu. Padahal enggak, teman-teman. Harus jelaskan lagi konsep ya. Misalkan baru ketemu kemarin, loh, Vin kemarin tuh baru ketemu, Vin. Aku kemarin udah jelasin konsep. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau memang baru aja, mungkin sehari dua hari, teman-teman udah ketemu dan jelaskan konsep ke dia, konsep 28.000 yang kemarin aku ajarkan itu. Nah, pada saat ketemu mungkin teman-teman cuma review aja. Teman-teman ingatkan kembali, oke Pak Andi, sebelum Pak Andi memutuskan untuk bergabung menjadi nasabah di Manulife, boleh ya Pak Andi, Vina review kembali apa yang kemarin kita obrolkan ya. Pak Andi masih ingat ya, kemarin kan Vina udah jelaskan yang 4 kuadran kehidupan, terus kita ada 4 kekhawatiran. Dan Pak Andi kan kemarin bilang prioritasnya Pak Andi adalah pensiun dengan nyaman di usia 60 dan eh, pada saat usia produktif tetap sehat, ada proteksi income. Nah, kita ingatkan lagi teman-teman. Andi tahu ya kalau misalkan kita nggak punya proteksi income, amit-amit kenapa-napa, sakit kritis, maka income kita akan ikutan stop. Tapi dengan adanya proteksi income, Pak Andi akan bisa tetap punya income yang cair dari Manulife. Jadi Pak Andi tetap bisa recovery dengan nyaman karena ada income yang menggantikan dari income bulanannya Pak Andi gitu. Nah, jadi kita remind lagi teman-teman, apa yang kemarin sudah kita sampaikan ke dia, supaya dia ingat lagi gitu ya. Nah, setelah kita, tadi kan mulailah dengan konsep konsep presentation, ya kan, konsep apa aja sih, sebenarnya banyak ya. Presentasi konsep itu banyak, ada segitiga prioritas, ada pohon akar, ya kan, journey of life, live gratis, live berbayar, 28.000, toko bangunan terus arsitek, dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu banyak sekali konsep yang kita punya. Tapi kemarin aku minta ke teman-teman semua, kuasain satu dulu. Lebih baik kalian menguasai satu jurus, latihan satu jurus 10.000 kali, daripada punya 10.000 jurus, tapi latihannya cuma satu kali semuanya. Lupa semuanya, ya kan? Jadi mendingan kalian kuasain satu, tapi bener-bener mantep. Jadi pas ketemu nasabah itu pede banget gitu. Nggak akan lupa apa yang mau diomongkan. Gitu ya. Nah, step by stepnya gimana nih, Vin? Waktu jelaskan proposal. Ilustrasi ini proposal ya maksudnya, teman-teman. Jadi yang pertama, ini step by step, garis besarnya dulu nih ya, aku kasih ya. Jadi yang pertama, stepnya adalah menjelaskan proposal dari halaman 1 sampai akhir. Oke. Terus yang kedua, jelaskan manfaat apa yang diambil sama nasabahnya kita nanti. Ketiga, tunjukkan contoh bukti klaim. Keempat, jelaskan company profile-nya Manulife. Kelima, jelaskan komitmennya Anda sebagai agent yang bertanggung jawab. Gitu. Ya. Eh, sebentar. Dre, aku mungkin minta tolong kamu bisa carikan itu enggak ya? Video company profile yang biasa kita setel pas CG. Nanti mungkin bisa kamu putar supaya teman-teman bisa tahu. Oke, thank you. Nah, setelah ini, step berikutnya adalah kita balik lagi, ya kan, ke teknik-teknik yang tadi ya. Tadi kan teman-teman udah belajar namanya teknik before statement. Nah, teknik berikutnya ini adalah namanya teknik komparatif. Komparatif itu gimana? Kita kasih pembanding ke nasabah. Jujur ya, kita ini paling suka membanding-bandingkan. Benar nggak teman-teman? Misalkan contoh, yang ibu-ibu mungkin suka belanja, ya kan? Kita udah dapat nih harga segini gitu. Terus kita kadang penasaran gitu ya. Aduh, ada nggak ya harga yang lebih murah lagi di toko lain? Misalkan lagi belanja scrolling di Shopee gitu ya. Terus kita ngeliat nih, wah bagus banget nih. Kita lihat, oh toko ini namanya. Oke, coba ya gue cari lagi yang serupa gitu di toko yang lain. Pasti ada yang lebih murah. Nah, kita kan pada basicnya, pada dasarnya manusia itu suka membandingkan. Jadi alangkah baiknya teman-teman kasih pembanding juga ke nasabah.
Nah, contoh nih ya, kalau misalkan nasabah minta dihitungkan plan Topaz, teman-teman coba buatkan juga plan Emerald. Kalau nasabah minta dibuatkan dana pensiun 1 miliar, buatkan juga 2 miliar. Jadi selalu ada dua ilustrasi yang kita kasih ke dia gitu. Nah, terus ini ada namanya teknik before statement ya, before atau after statement. Kita pakai kata sebelum dulu nih. Contoh ya, Pak Andi, sebelum Pak Andi memutuskan untuk ambil eh, yang plan dana pensiun 1M atau 2M, izinkan saya untuk menjelaskan benefitnya terlebih dahulu ya, gitu. Nah, jadi kalau misalkan kayak gini ya kita jelaskan lagi apa itu dana pensiun, kenapa kita butuh kayak gitu-gitu ya. Terus pakai kata setelah, Pak Pak Andi, saya jelaskan dulu ya manfaatnya apa aja. Nanti setelah saya jelaskan, Pak Andi boleh memilih mau ambil dana pensiun yang 1M atau 2M. Jadi ini Vina buatkan dua pilihan nih buat Pak Andi. Kira-kira mana yang menurut Pak Andi akan lebih berguna nih buat masa pensiunnya Pak Andi gitu. Nah, jadi sebenarnya sama aja sih teman-teman. Ini cuma intinya dibalik aja gitu loh. Mau pakai sebelum atau setelah juga nggak apa-apa ya. Lalu ada yang namanya teknik yes set gitu. Nah, ini kita lagi memprogram otak nasabah supaya setuju dengan apapun yang nanti kita ucapkan, teman-teman. Jadi, caranya gimana? Di awal, kita harus membuat pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia menjawab iya, itu sampai 3 kali, teman-teman. Atau paling nggak dia mengangguk sampai 3 kali, gitu. Itu adalah salah satu teknik NLP, teman-teman. Dan ini selalu, menurut aku ya, sangat membantu sekali sih. Jadi makanya pada saat kita ketemu nasabah, usahakan dia selalu setuju. Membuat dia setuju dulu sama apa yang kita katakan, gitu ya. Nah, buat nasabahnya tadi ya menjawab iya dan mengangguk-angguk minimal 3 sampai 4 kali berturut-turut. Besar kemungkinan jawabannya nanti akan iya gitu. Contohnya, setuju ya Pak Andi? Dalam hidup itu ada dua masalah, yaitu yang pertama mati terlalu cepat atau hidup terlama atau hidup terlalu lama. Kalau mati terlalu cepat dan kita masih punya tanggungan, ya itu kasihan. Anak-anak kita mau nggak mau akan kehilangan kita plus income-nya kita juga. Setuju ya Pak ya? Iya, iya. Misalkan kita sambil ngangguk-ngangguk gitu ya teman-teman ya, sambil kepala kita kayak gitu. Lalu yang hidup terlalu lama. Kalau misalkan Tuhan kasih kita umur panjang, ya puji Tuhan. Nah, cuman masalahnya pada saat kita hidup terlalu lama, itu kita lagi gak ada income. Karena kita pasti udah tua. Ya, pada saat itu, berarti kita, siapa yang mau biayain hidup kita? Yang pasti adalah dana pensiun kita. Setuju ya Pak ya? Kita hidup dari dana pensiun kita ya. Setuju ya Pak? Iya. Jadi kita sambil ngangguk-ngangguk. Itu udah 2 kali teman-teman. Ya kan? Dari satu pernyataan ini aja udah dua mengangguknya gitu. Terus kita bilang lagi, setuju ya Pak Andi? Saat ya ini tadi ya yang kita bilang ya, saat kita mati terlalu cepat, bla 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 bla, dia bilang iya. Terus tadi yang apa? Setuju ya Pak Andi? Di usia produktif inilah saat yang tepat untuk kita bisa saving. Karena kita masih sehat dan bisa hasilkan income. Setuju ya Pak ya? Iya, gitu. Jadi intinya cuma setuju ya Pak ya? Itu yang sebagai kalimat sambil kita ngangguk dan dia akan mengangguk. Ini udah 3 kali teman-teman, ya dia ngangguknya udah 3 kali gitu loh. Nah ini teman-teman perlu latihan. Mungkin pertanyaannya boleh dihafalkan, ya boleh dihafalkan. Mulai biasakan diri untuk mengarahkan nasabah itu menjawab iya iya iya. Jadi pertanyaannya tuh selalu setuju ya Pak ya. Jadi setuju apa enggak Pak? Setuju apa tidak? Nah kalau itu enggak ya pasti dia bisa jawab iya bisa tidak karena kita yang kasih pilihan iya atau enggak Pak. Tapi kalau kita jawabnya setuju ya Pak ya, sambil kita ngangguk-ngangguk, dia kan pasti akan ngikutin kita teman-teman. Ya, ini harus dipakai banget teman-teman. Tinggal nanti teman-teman ganti kata-katanya. Kalau ini kan tadi tentang dana pensiun ya atau asuransi jiwa. Teman-teman kalau misalkan nanti ketemu nasabah yang mungkin dia mencari asuransi kesehatan dan topiknya lagi tentang kesehatan, ya nggak apa-apa. Teman-teman tinggal ganti aja pertanyaannya. Contohnya apa? Misalkan, setuju ya Pak Andi ya, setelah masa pandemi COVID ini kita udah sadar banget ya, yang namanya kesehatan tuh mahal banget ya Pak ya. Ya, gitu kan. Setuju ya Pak Andi ya, bahwa namanya kita ini pada saat masuk rumah sakit itu udah nggak ada yang namanya tuh stempel harga. Setuju ya Pak ya? Kalau kita belanja di mall mungkin ada label harga. Tapi kita masuk rumah sakit, keluar kita nggak tahu loh Pak. Itu tagihan rumah sakit bisa berapa. Yang pasti besar ya Pak ya. Dia pasti iya gitu. Setuju ya Pak ya? Sekarang kita nggak bisa mengandalkan BPJS aja gitu. Mungkin BPJS bagus.
Tapi kita butuh yang namanya pelengkap ya Pak ya, supaya pada saat terjadi risiko di kondisi yang kritis, itu kita bisa cepat langsung masuk ke IGD, langsung ditanganin, bisa langsung masuk ke kamar. Dan paling safe itu adalah kamar yang satu bed. Karena kamar satu bed itu rata-rata masih tersedia, available. Kalau kamar kelas 3 rata-rata udah penuh. Setuju ya Pak ya? Gitu. Jadi pakailah pertanyaan-pertanyaan dan kita langsung di akhir tuh langsung diakhiri dengan setuju ya Pak ya. Gitu. Ya, itu kita latihan aja teman-teman. Oke, next. Nah, ini adalah contoh proposal dari MDLA. Ya, ini ceritanya kita lagi dapat nasabah yang namanya Pak Dendi, usianya 43 tahun, dan beliau ini memutuskan untuk mengambil dana pensiun, MDLA Plan C, gitu ya. Nah, apa yang kita jelaskan pada saat ketemu Pak Dendi? Jadi tadi setelah kita brainwash dalam tanda kutip ya, kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya iya, 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 baru kita masuk. Nah, Pak, karena itu kan hari ini kita ketemu, makanya Pak Dendi kepengen punya yang namanya dana pensiun, ya kan? Nah, kemarin ini Davina sudah hitungkan, Pak, sesuai request, sesuai pesanan Bapak. Jadi ini dana pensiun pesanan Bapak. Itu juga sebagai NLP loh, teman-teman. Kita masukkan ke alam bawah sadar dia bahwa ini pesanan kamu, ini yang kamu minta. Ini adalah dana pensiun kamu, gitu. Ya, jadi ini Vina sudah hitungkan, Pak, dana pensiun yang kemarin Bapak minta. Yang memang Bapak mau yaitu 1M. Nah, sebelum saya jelaskan detailsnya, boleh Pak, kita cek dulu. Benar ya Pak ya, nama Bapak Dedi Soekarna sesuai dengan KTP ya Pak ya. Terus tanggal lahir Bapak betul Pak, 13 April 1981 sesuai dengan ID. Nah, udah ya. Terus next berikutnya, cek kembali jenis kelamin laki-laki ya. Karena kalau sampai salah jenis kelamin tuh beda premi teman-teman. Terus yang ketiga, jelaskan tentang besaran preminya. Nah Pak, ini sesuai dengan yang Bapak request kemarin. Ya, jadi ini manfaat proteksinya itu adalah 1 miliar gitu. Nah, jadi gini teman-teman, pada saat masuk ke manfaat, biasanya aku langsung buka coret-coretan. Jadi aku tidak menjelaskan di proposal ini aja. Aku ambil kertas, aku bawa kertas, HVS gitu, aku bawa beberapa lembar, dan aku langsung keluarkan kertas itu dan aku langsung menggambar di situ. Aku tidak menjelaskan menggunakan ini. Karena takutnya dia pusing baca tulisan kecil-kecil gitu ya. Nah, cara jelasinnya gimana? Nah, ini kita pakai kertas putih tadi. Nah, kita bilang gini, Pak Dendi. Jadi gini, Pak Dendi kan kemarin sudah request sama Davina, Pak Dendi ingin memiliki dana pensiun 1 miliar di usia Pak Dendi 63 tahun. Oke. Nah, jadi gini Pak, simulasinya. Jadi saat ini Pak Dendi usia 43 ya Pak ya. Dan puji Tuhan dalam kondisi yang sehat ya Pak ya, sehingga bisa ambil dana pensiun ini. Nah, Bapak ceritanya, ini kan Bapak dalam masa produktif, ya kan? Nah, berita baiknya, di sini Bapak cukup setor itu 5 tahun aja, Pak. Jadi benar-benar di usia produktifnya Pak Dendi nih. Berarti nanti Pak Dendi selesai setor itu masih di usia 48 tahun, Pak. Masih muda. Ini sudah selesai masa setornya, ya kan? Nah, berarti nanti Bapak dalam 5 tahun ini, Bapak akan melakukan menabung ya Pak ya, mengirim uang Bapak ini ke masa depan untuk dana pensiunnya Bapak ya. Tadi kan Bapak target dana pensiunnya adalah 1 miliar nih di usia 63 tahun ya. Jadi di usia 63 tahun target dana pensiun Bapak adalah 1M. Nah, berarti sekarang yang Bapak setorkan per tahun itu adalah sebesar, nah ini kita cek lagi teman-teman, di ilustrasi tadi berapa. Nih ya, jadi premi dia kan 99.600. Oke. Berarti di sini Pak Dendi setiap tahun akan menabung 99,6 juta, Pak. Ya, dan ini flat ya, Pak ya, nggak ada kenaikan. Oke, jadi Bapak tenang aja, aman. Preminya flat setiap tahun. Nah, berarti total yang Pak Dendi setor itu adalah 99.600 dikalikan 5 tahun. Berarti total yang Bapak setor itu adalah 498 juta, Pak. Dengan 498 juta, Bapak kirimkan nih ke masa depan. Yang Bapak dapat adalah 1 miliar. Gitu, Pak. Jadi otomatis, ya ini ya Pak ya, bagus banget ya Pak ya. Bapak tabung 1 miliar, Bapak mau dapat 1 miliar cukup tabung separuhnya aja. Bahkan nggak sampai separuh loh Pak, ini Pak. Separuh kurang loh. Nah, Pak, ada satu berita bagus lagi. Maksudnya satu manfaat tambahan ya Pak ya. Menurut aku tuh sangat bagus.
Ya kita sih berharap Bapak usianya panjang. Ya, Bapak sehat, Pak Deni sehat, usia 63 Bapak bisa dapatkan dana pensiun 1 miliar. Nah, tapi seperti kita tahu Pak, namanya resiko nggak ada yang tahu, ya kan? Tuhan bisa panggil kita tuh kapan aja. Kita nggak pernah tahu kapan kapan jackpot kita, kapan terakhir kita ada di dunia ini, ya kan? Pada saat Tuhan panggil Pak Dendi, ya, maka Pak Dendi mau nggak mau harus meninggalkan dunia ini dan meninggalkan keluarganya Bapak. Nah, otomatis pada saat Pak Denny misalkan ya Pak, let's say baru setor 1 kali nih, baru setor 99,6 juta. Tiba-tiba Pak Dendi tutup usia. Maka uang dana pensiun 1M-nya Pak Dendi, itu kan tadi yang harusnya cair di usia Pak Dendi 63 tahun. Tapi pada saat terjadi resiko tadi meninggal dunia, maka dana pensiun ini akan langsung loh Pak dicairkan. Langsung cair. Dan yang menikmati otomatis adalah keluarganya Pak Dendi. Jadi tidak akan di hold ya Pak ya. 1 miliar tidak akan di hold sampai usia 63 enggak. Tapi langsung dicairkan saat itu juga untuk keluarganya Pak Dendi. Gitu. Nah sekarang tinggal Pak Dendi tentukan aja. Uang ini mau diwariskan ke siapa. Itu pun juga berada di, kuasanya berada di tangan Pak Dendi. Mau dikasih ke anak, mau dikasih ke istri, mau dikasih ke anak yang nomor berapa, itu juga bebas. Ya Pak ya. Itu haknya Pak Dendi. Oke Pak, sampai sini Pak ada yang mau ditanyakan. Oke ya Pak ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah Pak, tadi kan saya sudah share ke Bapak ya bahwa saya hitungkan Bapak itu ada dua. Ini adalah yang 1M. Nah, tapi kita tahu ya Pak ya, namanya kan biaya hidup itu akan selalu ada namanya inflasi. Ya, akan lebih baik kalau memang Bapak bisa prepare lebih, kenapa enggak gitu loh Pak. Nah, di sini Vina juga hitungkan alternatif yang kedua nih Pak Dendi. Ya, Vina sih yakin Pak Dendi kan sekarang hidup dengan nyaman ya kan. Income yang Bapak punya itu cukup. Bapak bisa jalan-jalan ke luar negeri setahun 2 kali. Bapak bisa apa makan di resto ya kan Bapak bisa weekend bisa nonton jalan-jalan pada saat kita pensiun kan kita pengennya ya lifestyle kita tetap ya Pak ya pasti kan nggak kepengen lifestyle kita ini berubah gitu kan kepengennya kalau pensiun ya aku tetap nyaman gitu kan nah maka maka dari itu Pak supaya lifestyle Bapak ini tetap ada gitu ya pada saat pensiun jadi lifestyle kita tidak turun gitu ya maka kita harus punya yang namanya cash flow, ya kan Pak? Nah, karena itu tadi kan Pak Denny sudah mempersiapkan nih, mau punya dana pensiun. Tapi pertanyaannya Pak, apakah cukup Pak dengan 1 miliar? Pasti menurut menurut saya Pak ya, maksudnya gini, dengan biaya hidup yang sekarang aja, Pak Denny kan kemarin udah share sama Vina, biaya hidupnya Pak Dendi itu per bulan itu 20 juta, gitu kan? Per bulan 20 juta, berarti kan dalam 1 tahun biaya Bapak tuh 240 juta loh Pak. Nah, kita berbicara ini kan dana pensiun itu kan berarti nanti berapa tahun kemudian gitu ya, 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian. Inflasi pasti ada. Nggak mungkin biaya hidup nanti pada saat Bapak usia 63 itu biayanya tetap 240 juta itu nggak mungkin. Nah, kalau tadi Pak Dendi siapkan dana pensiun 1 miliar, Pak, ya nggak apa-apa sih. Itu mungkin sebagai tambahan ya, Pak ya. Tapi kalau Bapak benar-benar mau pakai itu untuk pensiun, Pak, menurut Bapak, hitung, kita hitung aja ya, Pak ya, dengan biaya yang sama deh anggaplah tidak ada inflasi, Pak. Kita menghapus inflasi gitu. Walaupun walaupun ada ya, Pak, kita tahu. Inflasi misalkan nggak ada, mau inflasi. Nanti uang Bapak 1 miliar kira-kira habis dalam berapa tahun, Pak? Kalau biaya hidup Bapak per tahun 240 juta. Ya dia akan mikir ya teman-temannya. Ya habisnya kayaknya ya 4 tahun kali, Vin, gitu. Nggak 4 tahun ya, gitu. Betul. Ini habis dalam 4 tahun, Pak. Udah habis. Nah, berarti artinya apa, Pak? Dana pensiun Bapak kurang. Kalau memang Pak Denny benar-benar mau pensiun dengan nyaman, ini cash flow harus ada, Pak. Nah, cash flow ini gimana cara membentuknya? Kita bentuk dari sekarang. Bapak tahu nggak, Pak, secara rumus keuangan, rule of thumb, aturan main dalam keuangan, ketika kita mau prepare dana pensiun, Pak, Bapak harus siapkan minimal 10 sampai 20 kali lipat dari income yang Bapak punya dalam 1 tahun. Atau ya, kalau bukan income, Bapak patokannya mau dari biaya, ya udah. Dari ini, Pak, 20 kali, 10 sampai 20 kali. Bahkan, ada beberapa nasabah saya yang mau memakai patokan 100 kali dengan harapan dia udah nggak mau ambil, dia nggak mau ambil resiko. Selama dia masih produktif, saya akan nabung sebesar besarnya. Jadi makanya dia pakai patokan 100 kali. Tapi nggak apa-apa Pak Dendi. Kita kan kalau memang Pak Dendi mau bertahap, nggak apa-apa. Pak Dendi buatlah yang paling enggak Pak. Bapak itu safe gitu loh. Paling enggak nanti pada saat terjadi
Ya kita nggak ada yang tahu Pak nanti di Bapak usia 63 itu gimana kondisi ekonomi gitu kan. Gimana kondisi ekonomi kita, ekonomi dunia. Tapi kalau Pak Denny sudah save di 5 tahun ini, ya bodo amat gitu. Paling nggak Bapak di usia 63 udah aman, udah ada cadangan uang gitu ya. Let's say 20 kali. Berarti Pak Denny harusnya mempersiapkan 20 kali 240, yaitu 4,8 M ya, teman-teman. Benar ya? Paling nggak Bapak punya 4,8 M, Pak. Ya, walaupun misalkan Pak Denny nggak mau pakai uang ini, Pak Denny taruhlah di obligasi gitu ya. Misalkan dengan uang 4,8 M, taruhlah di obligasi. Pak Denny dapat return 6% tiap tahun. Nah, ini Bapak misalkan, Davin saya hidup dari bunga aja. Ya terserah gitu, nggak apa-apa. Tapi paling nggak, Bapak punya pegangan duit akan jauh lebih aman. 4,8 M dibandingkan 1 M gitu. Gimana Pak? Mau coba saya hitungkan ya Pak ya? Nah, tapi sebelum teman-teman itu, sebaiknya teman-teman udah langsung buat, udah bikin sebelumnya teman-teman. Kan teman-teman udah tahu, udah fact finding kan sama sama Pak Dendi, biaya hidup dia berapa. Teman-teman udah ngitungin dulu di rumah. Kalau dia ngambil 5 M gimana? Buletin aja 5 M gitu ya. Jadi teman-teman sudah prepare di rumah. Nah, ini sebenarnya simpel teman-teman. Cara ngomong seperti ini kita tidak memaksa dia loh. Kita buka pikiran dia. Kita sharingkan apa yang kita tahu sebagai seorang life planner. Kita kasih solusi, kita kasih penjelasan bahwa ini dan uang ini bukan buat saya, Pak Deddy. Uang ini yang menikmati nanti Pak Deddy juga, gitu loh. Alangkah baiknya kalau memang Pak Deddy benar-benar menggunakan ilmu financial ini ya, Pak Deddy terapkan gitu. Pak Deddy ngambil 5 miliar, gitu teman-teman. Ya, jadi usahakan selalu siap sedia kertas putih. Itu wajib. Jadi setiap kali ketemu nasabah, aku akan cuma pakai gambar gini. Dan ini akan membuat nasabah lebih ingat gitu. Bahkan yang difoto nasabah ini biasanya disimpan di handphone dia buat dia mikir mau ngambil yang mana. Dibandingkan dia proposal, dia nggak ngerti proposal, pusing bacanya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya kah? Sebelum saya lanjut, ataukah aku terlalu cepat? Aman ya teman-teman ya. Aku lihat tidak ada yang chat di grup. Oke, lanjut ya. Nah, ini semua sudah kita jelaskan. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menjelaskan tabel, silakan. Ini sebagai conclusion aja ya. Jadi kita bilang ini ya Pak ya, tadi yang Bapak setor cuma 5 kali, nanti di usia 63 cair 1 miliar. Nah Pak, tadi yang saya jelaskan, kalau misalkan di tahun pertama, tiba-tiba terjadi resiko tutup usia, walaupun baru setor 1 kali, maka 1 miliarnya udah langsung cair di depan, gitu ya, yang ini. Terus, nih ya, 1 M ya. Lalu nilai tunai ini apa? Nilai tunai ini adalah nilai yang akan bisa cair pada saat nasabah itu tutup polis. Kadang-kadang kita nggak tahu yang namanya nasabah kondisi finance-nya gimana. Misalkan dia di usia 60, dia lagi butuh banget uang gitu ya. Terus dia ngomong sama kita, Vin, saya kan punya polis tuh kemarin saya ngambil. Itu kalau misalkan saya tutup, saya dapat uang berapa? Nah, ini uang yang akan cair, teman-teman. Sesuai dengan usianya dia, gitu ya. Jadi di usia 60 di akhir akhir tahun polis ya ini ya, akan ada saldo 710.300. Jadi kalau dia tutup polis ya itu adalah uang yang dia dapatkan. Tadi dia setor berapa teman-teman? 498 juta. Tapi cair 700. Ya masih oke lah. Walaupun memang tidak sampai usia 63 kan harusnya 1 M ya. Tapi misalkan namanya nasabah lagi butuh, ya udah, itulah dia tetap akan dapat saldonya. Tapi kita harus bilang ke dia, tapi Pak, ini kalau misalkan Bapak tutup sebelum tahun keberapa nih ya, saldonya akan sesuai dengan tabel ini gitu ya. Nah, terus kita juga bilang, jelaskan total. Jadi ini sih tadi kita sudah jelaskan semua ya di gambar yang tadi aku jelaskan ya. Dia total setornya berapa, manfaat yang didapat berapa, itu kita sudah jelaskan. Dan kita bisa bilang, ini sebenarnya dana pensiun ini Bapak udah dapat proteksi jiwa gratis sih, karena nggak ada biaya sama sekali loh. Biaya asuransi nggak ada, biaya administrasi nggak ada, biaya pengelolaan dana nggak ada, semuanya nggak ada biaya. Yang pasti Bapak setor terjadi resiko cair juga dana pensiunnya langsung, ya kan? Gitu.
Di mana lagi Pak kita bisa dapat proteksi sebagus ini? Kalau Pak Dendi coba deh taruh duit ini, misalkan ini kan duit depositonya Pak Dendi nih, Pak Dendi geser ke sini. Misalkan duit ini tetap di depositonya Pak Dendi, tiba-tiba terjadi resiko meninggal. Ini kan Bapak totalnya 498 juta. Yang cair buat keluarga Bapak berapa tuh Pak dari deposito? Yang 400, yang 498 plus bunga dikit, ya kan? Potong pajak. Tapi kalau di sini, keluarga Bapak langsung dapat 1 M. Kita bilang gitu. Nah, terus teman-teman jelaskan masa tunggu dan pengecualian. Oke. Kita bilang di sini ya, teman-teman kalau baca di sini ya ada namanya pengecualian ya teman-teman ya. Jangan kayak bunuh diri yang terjadi dalam waktu 2 tahun itu tidak di cover. Terus dia misalkan nanya, loh kalau udah lewat dari 2 tahun, boleh gitu bunuh diri? Ya bisa, bisa gitu. Tapi harus lewat 2 tahun. Terus nggak boleh lagi kalau tertanggung sebagai akibat dari tindak kejahatan. Jadi maksudnya kalau dia lagi melakukan kejahatan, itu juga nggak bisa cair. Terus kalau tertanggungnya menjalani eksekusi hukuman mati, itu juga pasti nggak cair. Terus terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam asuransi. Misalkan si ahli warisnya amit-amit ya, ahli warisnya jahat banget, terus ngebunuh gitu ya, tertanggungnya berharap asuransinya bisa cair, tuh juga nggak akan bisa cair. Terus pengecualian lainnya kalau ada, itu nggak ada sih. Ya simple ya. Terus bagusnya gini teman-teman ya, kalau MDLA, ini action itu ya, pada saat terjadi resiko itu langsung bisa cair tanpa menunggu yang namanya tuh kayak akte gitu ya. Nah, kita bisa jelaskan nih di sini. Nah, ini kita jelaskan nih prosedur klaimnya gitu ya. Jelaskan bahwa uang pertanggungan asuransi itu paling liquid loh dan bebas pajak juga. Paling liquid maksudnya gimana? Nih ya, kita jelaskan. Coba deh Bapak baca. Ada nggak di sini menyebutkan akte kematian? Nggak ada ya. Semuanya tuh ya cukup polis, formulir klaim meninggal. Formulir klaim ini bisa di-download dari websitenya Manulife dan atau bisa minta ke agent. Terus surat keterangan dokter itu udah otomatis, ya kan? Surat keterangan dokter itu juga formnya dari kita. Itu jadi satu teman-teman. Jadi satu file PDF sama form klaim. Jadi kalau teman-teman download form klaim, itu yang halaman awal-awal itu yang ngisi itu pokoknya ada yang bagian nasabahnya yang ngisi, ada yang dokter yang ngisi. Jadi dalam satu file PDF gitu ya. Nanti tinggal di print yang dokter ya kita kasih ke dokter untuk minta dia ngisi. Terus surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang. Ini kalau misalkan nggak pakai dokter atau apa, terus mungkin meninggalnya di lingkungan rumah, terus ada RT RW ya kita biasanya minta ya sama RT RW. Tapi rata-rata sih harus ke dokter dulu ya kan, untuk melihat nih penyebab kematiannya kenapa gitu. Terus surat keterangan kepolisian itu kalau meninggalnya akibat kecelakaan atau hal yang tidak wajar. Terus surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam polis itu berarti apa ya KTP, kakak gitu ya, fotokopinya identitas yang jadi ahli waris itu dia harus menunjukkan KTP-nya dia dan hubungannya dia apa nih sama yang tertanggungnya bener nggak dia anaknya. Mungkin bisa pakai kakak atau akte lahir gitu ya. Nah, udah teman-teman. Sesimpel itu. Nah, kita bilang asuransi ini paling liquid loh. Kenapa? Karena asuransi ini tidak membutuhkan yang namanya surat keterangan waris, surat pengadilan. Coba deh kalau misalkan bank aja pada saat si nasabahnya bank itu meninggal dan keluarganya misalkan nggak tahu nih PIN ATM keluarga, PIN ATM-nya si nasabah ini. Otomatis kan dia harus ke bank dong untuk mencairkan dan itu pasti bank akan nge-freeze semua rekening dan akan diminta sama mereka mana surat keterangan warisnya gitu. Ya, jadi itu penting teman-teman. Kadang-kadang ada yang minta surat pengadilan juga gitu ya. Nah, kita juga bilang bahwa uang pertanggungan jiwa yang cair, manfaat yang cair dari asuransi, itu tidak dipotong pajak. Jadi yang menerima itu bebas pajak, teman-teman. Ya, yang penting pada saat nasabah ini membuat asuransi, tolong bilang ke nasabahnya, kamu kalau bikin laporan pajak ditulis ya kalau kamu punya polis apa aja. Kamu masukkan ke pajak. Jadi pada saat apa sih biasa ya tanggal sampai 31 Maret itu kita ngisi SPT, diisi kita punya polis apa aja. Supaya nanti kalau kita amit-amit kenapa-napa, kan itu uang pertanggungannya cair dan uangnya besar kan, 1 M, 2 M kayak gitu. Yang menerima kan nanti ahli waris kita. Nah,
Mereka pasti akan yang ditanya, ini uang dari mana gitu loh. Tapi kalau teman-teman sudah melapor ke pajak, maka ahli waris akan bisa bilang uang dari asuransi gitu, asuransi nomor sekian, dan itu kan sudah dilaporkan ya. Nah ini teman-teman, ini bisa teman-teman simpan ya gambar ini, teman-teman tunjukkan. Nanti harusnya file ini sudah pada punya ya teman-teman ya. Bahwa dijelaskan di sini manfaat atau santunan asuransi bagi nasabah itu tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21 ya, yang mana di dalamnya sudah ada produk ini ya teman-teman baca ya. Di sini ada produk New HC, terus yang kita sering jual lagi itu kayak Mi Fit, Mi Action, NSP, New CC, MDLA, NEA, itu semuanya tidak dipotong pajak teman-teman ya. Jadi apa namanya uang pertanggungan yang cair itu bebas pajak. Ini kalian bisa tunjukkan ke nasabah untuk membuat mereka lebih yakin. Nah, terus kita tunjukkan bukti klaim, teman-teman. Nah, di sini sih aku pakai bukti klaim ini karena ini sangat powerful sekali, ya. Setelah kita menunjukkan, kita juga bilang, Pak Andi, Pak Dendi, sebelum, tadi kan saya udah jelaskan ya, mungkin manfaat yang ada. Nah, tapi kalau tidak ada bukti kan nggak sah gitu ya, Pak ya. Nah, ini aku mau sharing aja, Pak. Ini ada satu bukti klaim, di mana klaim ini itu cair di tanggal 5 Juli kemarin, Pak. Baru aja, Pak, di tahun ini. Nah, Bapak tahu nggak, total klaim yang cair itu 40 miliar loh, Pak gitu. Nah, sambil kita ceritakan teman-teman, ada cerita apa di balik klaim ini gitu ya. Makanya ini cerita harus teman-teman hafalkan. Kalau perlu kalian catat supaya teman-teman pada saat cerita ke nasabah teman-teman itu nggak cuma nunjukin gambar gini doang. Ya mereka akan oh ya udah gitu ya, cuma sepintas lalu. Tapi kalau teman-teman pakai storytelling, pakai cerita, itu akan jauh lebih masuk ke alam bawah sadarnya nasabah gitu. Nah, ceritanya teman-teman, bukti klaim ini ya, kalian simak baik-baik ya. Jadi gini, nasabah ini tuh masuk itu di usia 57 tahun, teman-teman. Usia yang memang tidak muda lagi, tapi juga tidak tua-tua amat gitu ya. Usia 50-an tuh masih seger ya, teman-teman ya. Masih sehat, masih bisa kerja, masih produktif. Jadi di usia 57 beliau ini seorang pengusaha ya, punya usaha gitu lumayan oke. Dan beliau ini sangat concern dengan yang namanya eh, kepengen nggak kepengen keluarganya tuh ribet gitu ya. Jadi nanti pada saat dia nggak ada, pokoknya ada dana yang bisa dipakai untuk biaya penguburan, untuk biaya hidup yang ya yang penting ada gitu ya. Awalnya dia ngambil cuma 10 M, teman-teman. Jadi awal dia itu cuma mengajukan 10 M. Pada saat dia mengajukan 10 M, itu kena medical check up dan lengkap banget karena dia usia 57, ngambil 10 M itu cukup besar ya untuk usia 57 dan harus medical check up sampai treadmill segala macam. Hasilnya semua bagus, teman-teman. Nggak ada apapun. Jadi kita cerita gitu ke nasabah ya. Hasilnya bagus loh, Pak Dedi. Ini nasabahnya tuh sehat banget. Akhirnya karena dia ngelihat hasil medisnya, oh bagus, sama apa maksudnya kita kita bilang kan ke dia bahwa ya udah Pak, Bapak mumpung ini hasilnya bagus, baru di check up, Mbak mendingan nambah lagi aja. Mumpung sekalian, usia masih 57, premi juga masih oke gitu kan. Akhirnya dia nambah lagi 30 M. Jadi total dia ngambil proteksi 40 M gitu. Nah, proteksi 40 M dia total bayar itu per tahun 900 juta. Jadi per tahun 900 juta, dia setor 5 tahun, jadi dia total setor 4,5 miliar. Dia beli uang 40 miliar pakai duit 4,5 miliar, bayangkan gitu ya. Nah, dia waktu itu kok murah gitu ya, kok murah banget, 4,5 M bisa dapat 40 M. Kalau kita hitung-hitung pakai MDLA sekarang kayaknya nggak bisa kayak gitu ya. Karena waktu itu dia ngambilnya itu programnya itu unit link, teman-teman. Gitu. Nah, unit linknya Manulife itu kan bagus, ya kan? Walaupun mungkin setor 5 tahun, tapi kalau dilihat secara di nilai tunainya tuh kok kayaknya masih bagus. Ya udah, akhirnya dipikir ya udahlah 5 tahun dulu setor, nanti tinggal dilihat kalau memang saldonya minus minus ya baru dia top up gitu kan. Nah, intinya 7 tahun berselang dari umur 57 dia usia 64 atau 63 gitu ya. 64 deh kalau nggak salah. 64 tahun nasabah ini mengalami yang namanya itu sakit pusing gitu ya, sering pusing. Nah, pas dicek alangkah kagetnya teman-teman, ternyata nasabah ini terkena tumor otak, kanker otak, sorry, kanker otak. Dan udah stadium akhir. Gak ada ini apa-apa loh teman-teman. Itu cepet banget loh. Jadi kayak pusing-pusing mungkin awal-awal diremehkan gitu ya. Tapi ternyata dalam hitungan bulan, 1 bulan dia pas cek, loh kok tiba-tiba kanker gitu loh. Dan cepet banget dia dipanggil Tuhan.
Nah, setelah dia meninggal, ya keluarganya yang ngurusin ini ya, maksudnya dia mengajukan klaim, dan ini dia benar-benar cair total 40 miliar. Coba deh bayangkan, 40 miliar. Mungkin nasabah kehilangan si bapak ini, pencari nafkah, ya kan? Memang dia pengusaha. Mungkin orang bisa bilang, ya kan dia punya usaha, enak dong. Tinggal istrinya ngelanjutin aja usahanya. Teman-teman kalau ngerasakan di posisi istri yang tidak pernah kerja, itu nggak semudah itu loh teman-teman. Karena selama ini yang kerja itu adalah si suaminya. Jadi istrinya ini tidak bekerja, tidak pernah ngurusin pabrik, nggak pernah ngurusin karyawan, nggak tahu ada kendala apa aja, nggak tahu siapa yang ngutang sama suaminya, nggak tahu juga suaminya ngutang sama siapa. Tiba-tiba semua pekerjaan harus dipegang semua. Kebayang nggak kayak gitu? Itu temanku pernah loh ngalamin kayak gitu teman dan stres banget loh. Pada saat suaminya nggak ada itu, tahu nggak? Tiba-tiba banyak banget itu orang-orang nagih utang sama dia. Dan dia nggak tahu kan, ini beneran orang ini ngutang apa enggak gitu loh. Dan suaminya udah bayar berapa nggak tahu. Catatannya di mana juga nggak tahu gitu kan. Terus dia juga nggak tahu suaminya ngutangin orang berapa kak, berapa banyak. Dia nggak bisa nagih gitu loh teman-teman. Bisa kebayang nggak sih posisi si pasangan ini kasihan banget. Nah, tapi puji Tuhan suaminya ini Pak sudah mempersiapkan Pak. 40 miliar paling nggak bisa membantu istrinya. Paling nggak untuk punya waktu untuk belajar gimana handle bisnisnya. Karena pada saat si istri ini pegang bisnis kan nggak langsung dong bisa langsung boost naik gitu ya. Pasti ada yang naik penurunan. Pasti. Karena nggak pernah pegang bisnis ini gitu loh. Jadi paling nggak ada backup dana nih 40 M. Dan 40 M kalau teman-teman hitung ya, masukkan ke obligasi atau deposito gitu ya. Nih kita hitung sama-sama ya teman-teman. 40 miliar. Let's say dia taruh obligasi dia 6%. Wow, 2,4 M teman-teman. Dibagi 12. Tiap tahun istrinya dapat 200 juta dari bunga. Ya, 40 M-nya nggak berkurang. Tapi dia dapat tiap bulan 200 juta. Tiap tahun 2,4 M. Nah, kita tinggal tanya mana nasabah. Gimana Pak? Mau dong Pak, istri Bapak, anak-anak Bapak nggak menurunkan derajat hidupnya mereka. Justru mereka malah tetap bisa hidup dengan nyaman. Ya kadang sorry to say ya, istri-istri itu juga nggak kepengen loh. Misalkan suaminya nggak ada, terus istrinya mau gitu kawin lagi. Nggak mau lah, ngapain gitu cari ribet lagi ya kan. Emang dikira enak gitu kawin sama orang? Ya enggak. Kebanyakan mereka merit lagi karena mereka nggak punya duit, nggak punya income. Mau nggak mau harus cari suami baru buat biayain anaknya sekolah. Tapi kalau suaminya udah siapin duit setiap bulan 200 juta, kira-kira istrinya mau kawin lagi nggak? Ya ngapain gitu ya. Mendingan gue senang-senang sama anak gue. Ajak jalan-jalan ke Disneyland. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu cerita seperti ini itu kita bisa ceritakan ke nasabah kita. Gitu. Nah, setelah itu kita jelaskan company profile. Pak, tadi kan saya sudah jelaskan bukti klaim ya kan. Nah, ini saya juga jelaskan sekilas aja, Pak. Mungkin Bapak udah tahu lah ya, Manulife kan udah terkenal banget ya, Pak ya. Nah, teman-teman bisa jelaskan Manulife itu berdiri sejak tahun 1985. Kalau di Kanada, dia berdiri tahun 1887. Udah lewat 2 kali perang dunia, Pak. Terus teman-teman putar video company profile-nya Manulife. Jelaskan mengenai RBC Manulife. Apa sih RBC itu? RBC itu Risk Based Capital Ratio. Jadi, teman-teman, kita bisa bilang nasabah gini, eh, perusahaan asuransi itu Pak, ada penilaiannya. Ya, jadi Manulife, maksudnya pemerintah itu menetapkan standar kepada perusahaan asuransi, kalau kamu mau berdiri sebagai perusahaan asuransi, kondisi kamu harus sehat loh. Kamu harus punya RBC itu 120% minimal. Kenapa? Supaya kalau 100% nasabah kamu klaim, kamu masih punya cadangan 20%. Jadi kamu nggak akan bangkrut gitu ya. Kasarnya seperti itu. Tapi di sini Manulife coba deh. Dia punya berapa? Dia punya 676%, teman-teman. Jadi bahkan 5 sampai 6 kali lipat dari yang ditargetkan oleh pemerintah. Aman nggak? Aman banget. Tapi mungkin ya ada beberapa nasabah kita yang sangat detail gitu ya. Dia mungkin lihat cari berita di investor lah, di majalah Infobank lah, terus dia searching, dia bilang, coba aku mau lihat RBC-nya perusahaan-perusahaan yang lain gitu kan. Terus dia lihat lagi perusahaan asuransi apa gitu ya, masih baru. Wih, ini bagus nih Vin, bisa sampai 1.300, ada yang 1.600. Kalah dong Manulife, dia bilang gitu. Nah Pak,
Bapak tahu nggak, kalau di ilmu keuangan itu seperti pedang bermata dua. Segala sesuatu yang terlalu berlebihan itu juga nggak bagus, Pak. Jadi, itu betul, itu bagus sih secara dia berarti punya asetnya besar ya. Tapi Pak, rata-rata bisa jadi dua hal, Pak. Yang pertama, dia masih perusahaan baru. Belum sempat muterin duitnya, belum sempat menginvestasikan duitnya, belum sempat promosiin perusahaannya karena dia masih baru banget. Itu pernah teman-teman kejadian. Waktu itu perusahaan apa ya, aku lupa. Tokyo Marine atau apa gitu, masih baru dan RBC-nya tuh tinggi banget gitu ya. Itu pertama. Kedua, bisa jadi perusahaan ini takut berinvestasi. Investasi maksudnya gimana? Jadi gini, perusahaan asuransi itu akan maju kalau selama dia banyak promosi. Event promosi ke nasabah, promosi untuk agent, ya kan, promosi di billboard, di jalan-jalan, itu kan Manulife banyak banget tuh Pak iklan. Terus dia Manulife juga masuk ke radio, terus Manulife juga kasih suka diskon ke nasabah. Itu semuanya kan mengambil budget dari perusahaan, Pak. Nah, kalau perusahaan yang RBC-nya terlalu besar, artinya dia tidak ada promosi, Pak. Dia nggak ada investasi untuk ke arah promosi. Ya, otomatis perusahaannya nggak akan growing, Pak. Tapi kalau Manulife enggak, dia akan bakar duit ibaratnya kasih ke nasabah juga. Diskon nasabah selalu ada tiap bulan. Promosi iklan update untuk customer setiap bulan selalu ada acara. Ada di billboard iklannya. Jadi mungkin Bapak bisa paham ya Pak ya maksudnya. Di sini RBC ini seperti pedang bermata dua. Terlalu besar juga nggak bagus, terlalu kecil juga nggak bagus. Gitu. Ya teman-teman, jadi paham ya. Ini ilmu baru ya teman-teman untuk menjelaskan ke nasabah. Nah, terus untuk video company profile, teman-teman bisa putar juga gitu loh. Jadi pada saat kita ketemu nasabah, Pak, ini saya ada video nih Pak, kemarin dari Manulife, mungkin Bapak boleh lihat sebentar gitu. Terus kita putarkan videonya ya. Sebentar aku tanya Andre ya, dia bisa puterin nggak ya videonya? Bentar. Iya, mahal di Finlandia, benar. Apa lekate deh gitu ya. Sebentar ya, aku stop share dulu Iya, supaya KTP semua kan satu-satu. sebentar ya. Nggak ada suaranya, Andre. Mesti share audio kayaknya, Andre. Si Aini. Kalau mau bunuh diri suruh tunggu 2 tahun ya, bener. Tahu nggak kenapa ada aturan 2 tahun? Aku sempat tanya gini sama pusat. Lah kalau gitu kita berarti memperbolehkan orang bunuh diri dong? Ya enggak sih, orang tuh juga nggak mau Vin bunuh diri, mikir sampai 2 tahun. 2 tahun udah nggak jadi kali gitu. Makanya kita Coba tes bikin ya, aturan ini kedengeran 2 suaranya nggak? tahun. Iya ya, oke. Kedengeran. Bagus ya teman-teman ya video ini ya. Ini benar-benar kita bisa pakai loh teman-teman. Jadi kita bilang bayangkan setiap detik, setiap menit dia bayar berapa miliar gitu kan. 1 tahun bayar berapa T, setiap menit berapa miliar. Itu pas nonton itu jadi nasabah akan lebih trust gitu. Terus ada lagi kan kemarin berita yang Manulife menempati posisi nomor 1. Ya nanti beritanya aku share lagi ya di grup ya. Jadi teman-teman save yang kayak gitu-gitu tuh kalian harus save supaya nanti ketemu nasabah udah siap. Itu kayak semacam senjata perangnya kita loh teman-teman. Ketemu nasabah tuh udah siap semua, prepare kelengkapan-kelengkapan itu gitu. Oke, aku lanjut lagi.
Nah, ini apa nih? Tadi kan kita kan udah ngomong yang tadi ya, RBC dan kawan-kawannya. Nah, sekarang kita mulai belajar untuk mencoba trial closing ini sama nasabah. Kita siapkan MIPOS kita, teman-teman. Siapkan tablet, siapkan MIPOS, dibuka ilustrasinya yang ada di MIPOS tadi. Terus katakan gini, Pak Dendi, tadi kan ilustrasinya Pak Dendi ya. Pak Dendi, setiap harinya itu Pak, ada ratusan pengajuan yang masuk. Banyak banget yang ngantri mau ngambil program ini, Pak. Namun biasanya, Pak, 3 dari 5 aplikasi yang masuk itu ditolak karena masalah kesehatan. Nah, untuk itu, Vina perlu mengajukan beberapa pertanyaan ya, Pak ya, seputar kesehatannya Pak Dendi. Nah, teman-teman, sorry, aku mau nambahin satu hal ya, teman-teman ya. Ini aku lupa banget di awal. Jadi gini, ketika teman-teman ketemu sama nasabah, terutama nasabah high net worth. High net worth itu maksudnya yang mungkin dia seorang pengusaha yang punya usaha yang gede gitu ya. Terus mungkin dia orangnya yang nggak harus pengusaha sih, sebenarnya siapapun ya, siapapun yang kita temui, kita harus ngomong dulu di awal. Oke, Pak Dendi, sebelum kita apapun yang kita akan bahas hari ini, satu hal sih Pak, saya cuma mau konfirmasi aja ke Bapak bahwa apapun yang Pak Dendi hari ini kita obrolkan, apapun yang Pak Dendi sampaikan, itu saya bisa jamin dan pastikan ini semuanya confidential ya Pak ya. Saya akan jaga kerahasiaannya, ini antara kita aja, apapun yang nanti saya catat, informasi dari Bapak, itu saya jamin, saya pastikan ini confidential. Hanya ada di kita aja gitu. Saya save sendiri gitu ya. Karena nanti pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sensitif ya Pak ya, yang berkaitan dengan kesehatannya Pak Dendi, dengan keuangannya Pak Dendi. Karena kan nanti kita akan bahas dana pensiun yang Bapak Dendi inginkan gitu ya. Jadi itu sih Pak, supaya Bapak juga bisa percaya gitu bahwa saya di sini trust gitu ya, trustable ya Pak ya, bisa dipercaya gitu. Nah itu wajib teman-teman. Kenapa? Karena dengan teman-teman ngomong itu di awal, ya nasabah ini akan terbangun rasa trustnya sama kita loh. Dia akan mikir, wih kamu profesional banget gitu kan. Dan nanti pada saat ngobrol income lah, ini biaya hidup dia berapa, itu dia akan jauh lebih jujur gitu teman-teman. Karena kita sudah tanamkan mindset itu di awal. Kita ini bisa dipercaya kok, ini confidential kok gitu. Ya, itu wajib ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, untuk itu saya perlu mengajukan beberapa pertanyaan seputar kesehatan Pak Dendi ya Pak ya. Nah, setelah itu teman-teman, mulai tanyakan gini, teman-teman mulai ambil kertas ya. Jadi balik lagi ya, kertas putih itu sangat penting. Jadi siapkan kertas putih, terus teman-teman tanyakan. Tadi kan kita ngomong kesehatan, ya kan? Kita cuma nanya simpel-simpel aja. Pak, tinggi berat badannya berapa, Pak? Sambil kamu langsung buka MIPOS gitu, teman-teman. Sambil kayak, eh, ibaratnya nanti kan sambil kayak buka aplikasi, terus ada pertanyaan kuesioner kan di situ kan. Tapi ini sambil kita catat juga di kertas putih gitu. Kita tanya tinggi beratnya berapa, terus dia merokok atau enggak. Tapi kita udah tahu lah ya kalau merokok atau enggak kan di awal sudah bikin ilustrasi. Terus pernah ada riwayat sakit apa Pak? Rawat jalan, rawat inap, ada hobi yang berbahaya Pak? Kayak gitu-gitu ya. Teman-teman tanyakan. Terus yang ketiga, kalian mulai tanyakan data nasabah, teman-teman. Pak Dendi kan tadi cerita Pak Dendi kerja di bidang ini. Pak, sorry nama perusahaannya apa ya Pak ya? Saya harus catat. Terus kita tulis ya kan, jabatan Bapak apa ya Pak? Sebagai direktur, vice president atau apa gitu. Terus uraian pekerjaan Bapak tuh apa aja? Jadi contoh ada beberapa nasabah ya teman-teman ya yang nama jabatannya tuh aneh gitu kayak aduh panjang banget dan kita nggak ngerti ini pekerjaannya ngapain sih gitu. Kita tanya aja, Pak, bisa tolong Pak dijelaskan uraian pekerjaan Bapak itu ngapain aja ya Pak ya? Di dalam ruangan apa di luar ruangan? Terus mengerjakan apa gitu. Jadi kita tanya. Terus alamat terkininya Pak, alamat domisili yang terbaru apa Pak? Email Bapak apa Pak? Terus setelah itu baru teman-teman lihat nih postnya teman-teman. Itu kan kalau misalkan kita setuju, kita tinggal klik aplikasi kan. Setuju, lihat lihat final proposal. Terus akhirnya aplikasi buat aplikasi. Nah, pas buat aplikasi itu akan ada kuesioner. Mulai kuesioner. Nah, kuesioner itu teman-teman tanyakan ke dia gitu ya, sambil kalian ngisi kuesioner itu. Nah, itu udah trial closing teman-teman, udah ngisi-ngisi data gitu kan. Terus setelah itu pinjam KTP dia. Pak Dendi, boleh saya pinjam KTP-nya Pak? Gitu langsung ngomongnya. Oke, terus difoto KTP-nya. Oke, thank you Pak. Teman-teman, satu hal aku cuma mau ngajarin ya. Ini aku stop share dulu. Cara meminjam KTP dan memberikan KTP. Ya, ntar aku. Jadi gini,
Teman-teman kalau misalkan kita mau pinjem KTP, dia kan ngasih KTP kan. Teman-teman tahu nggak cara nerima KTP-nya gimana? Begini, gini, atau gimana? Ada yang tahu nggak? Ini juga ada etikanya, teman-teman. Dua tangan. Betul, dua tangan. Itu siapa tadi yang jawab? Jadi contoh nih KTP ya. Kan dia ngasih gini kan. Dia ngasihnya gini kan. Nah, kita terimanya harus gini. Thank you, Pak. Gini ya. Thank you, Pak. Gitu. Ngasih juga harus begini. Jangan mentang-mentang dia ngasihnya begini, kita begini juga. Kita harus begini juga. Gitu. Dua tangan. Ya, itu etika ya teman-teman ya. Harus seperti itu. Oke. Oke, lanjut. Tadi aku share screen lagi. Nah, setelah itu kita tanyakan, apakah mau auto debit dari rekening bank atau kartu kredit? Pak Dedi lebih nyaman mana? Auto debit dari kartu kredit atau rekening bank? Gitu. Kalau misalkan kartu kredit, lumayan sih Pak, bisa nambah poin. Kalau dari rekening bank juga nggak apa-apa. Yang bisa itu BCA, BNI, BRI, Mandiri, sama Permata. Misalkan gitu. Ya, udah harus hafal loh teman-teman, bank apa aja yang bisa auto debit. Karena nggak semua bank bisa auto debit ya. Terus kalau kartu kredit, setahu aku ya, aku nggak tahu, JCB udah bisa belum? Setahu aku tuh Visa, Mastercard gitu. Bank apapun bisa, yang penting Visa dan Mastercard. BCA juga bisa sih, BCA card bisa ya. Terus kita tanya, terus kalau memang dia mau kartu kredit, ya kita pinjem. Boleh saya pinjem Pak kartu kreditnya, nanti saya foto bagian depannya aja gitu. Terus kita pinjem ya. Terus udah kita isi data. Pak, ini saya isi data-data Bapak dulu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan yang saya mau tanyakan, nanti saya tanyakan ya Pak ya. Gitu. Terus sudah, setelah itu kita minta tanda tangan. Pak, boleh tanda tangan di sini Pak? Gitu. Jadi udah teman-teman, nggak usah nanya Bapak mau apa enggak gitu. Cuman mungkin yang harus kita tanyakan, jadi gimana Pak? Bapak mau ambil yang 5M atau yang 1M? Gitu. Ya. Tapi kalau misalkan dia kayak ya udahlah yang 5M aja gitu. Itu sih enak ya. Tapi kalau kadang-kadang ada nasabah yang udah aku nggak mau yang 5M pokoknya 1M gitu. Ya udah langsung teman-teman nggak usah nanya apa-apa lagi. Jadi ini Pak, nggak usah kayak gitu. Langsung aja kayak tadi aku caranya teman-teman ya. Nah, udah teman-teman. Happy selling. Simpel kan? Gitu doang gitu. Yang penting ikutin aja step by stepnya. Aku jamin teman-teman pasti bisa closing dengan mulus. Nah, dari sini kalau misalkan sampai teman-teman menghadapi yang namanya keberatan, ya mungkin ada yang kayak nanti dulu deh, mikir-mikir dulu atau apa. Nah, itu ada caranya juga ya. Udah ikut kelasnya Stefani kan kemarin? Nah, nanti mungkin aku akan minta Stefani deh untuk bawakan lagi, untuk refresh ya, untuk keberatan tuh gimana. Sebenarnya gini teman-teman, selama teman-teman presentasi dengan betul, ya, dari step awalnya itu udah bener, udah pakai konsep, 28.000, terus pas ketemu lagi diingetin lagi kayak tadi, dijelasin lagi konsepnya, masuknya nggak langsung ke produk tapi lewat konsep lagi, gitu kan, jelasin dana pensiun tadi kan, aku jamin keberatan nasabah itu akan minim sekali, bahkan mungkin nggak akan ada keberatan. Mungkin penundaan iya, mungkin dia bilang nanti deh pada saat gajian atau apa dia bayar itu ya oke, gitu. Tapi nggak nolak gitu ya. Kebanyakan seperti itu sih teman-teman. Jadi harusnya kalau teman ikutin rules-nya dengan benar, aturan mainnya itu pasti teman-teman akan bisa closing. Ini ilmu yang aku pakai dari zaman dulu teman-teman. Zaman dulu aku masih agent baru, aku ngikutin banget aturan ini. Jadi closing nggak langsung closing loh ya, cuman langsung bawa SPP. Dulu kan pakai kertas kan, jadi kita langsung nanya gitu. Jadi mau yang mana kok? Nggak ada kayak gitu teman-teman. Langsung aja kita kayak tadi ngikutin kayak air. Nasabah mas sampai nggak berasa. Terus sampai yang lucu dia sampai bilang, loh ini udah closing ya? Loh ini langsung masukin Vin. Loh iya kok ini kan pengajuan dulu kok. Kan tadi aku udah bilang kok, 3 dari 5 orang ditolak loh kok karena masalah kesehatan. Makanya ini kita pengajuan dulu. Oh gitu. Iya. Ini jadi kok nggak langsung diterima atau apa gitu, nggak langsung hari ini kok, nggak bisa langsung tahu hari ini. Kita kan ngajuin dulu, isi-isi data dulu. Ya kok ya, gitu. Ngisi langsung. Gitu ya teman-teman caranya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, aku lihat chat dulu. Oke, nggak ada ya? Ada yang lain? Jelas? Jelas ya. Oke, semoga bisa membantu teman-teman ya. Jadi
Intinya hari ini kita belajar ya selama 4 hari ini teman-teman ya. Aku happy banget bisa ngajar teman-teman, bisa sharing apa yang aku punya buat teman-teman. Tujuannya apa sih? Supaya teman-teman tuh sama-sama bisa mempraktekkan, sama-sama bisa closing gitu loh, sama-sama bisa capai apa yang jadi goalsnya teman-teman. Karena namanya kita ini kan pasti punya dream, punya impian ya, harus ada tahu caranya gimana gitu ya. Nah ini ada yang nanya nih, Stefani. Sebentar ya teman-teman ya. Produk unit link yang tadi, nasabah klaim tadi itu masih ada produknya C. Itu udah nggak ada, Steph. Udah ditutup. Itu produk udah lama. Ya, jadi kalau nasabah nanya, linknya ada nggak yang kayak gini? Eh, yang persis kayak gini udah nggak ada. Karena Manulif itu kan selalu bikin produk baru lagi, update lagi, update lagi. Nah, ini sekarang yang terbagus nih kok. Yang paling baru ini paling bagus. Gitu. Jadi kita jelaskan ya. Gitu. Oke, teman-teman. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, teman-teman, aku minta tolong ya. Jadi ini kan kita udah belajar 4 hari, ada tugas ya yang dikerjakan ya kemarin. Yang pertama apa? Vision board. Yang kedua, list nama. Terus yang ketiga, tabel aktivitas diisi. Oke, ya nggak harus penuh lah. Itu kan masih baru berapa hari ya kan. Yang penting sudah mulai mengisi. Nah, kalau sudah, teman-teman tolong fotokan dan tunjukkan ke leader masing-masing ya, supaya dibantu hitungkan dan dibantu pantau. Nah, hari Sabtu kan nanti kalau untuk Providence kan ada ketemu nih di kantor. Please dibawa ya. Yang sudah diisi itu tolong dibawa formulir-formulirnya. Dan nanti kalau memang sudah dikerjakan, teman-teman akan mendapatkan sertifikat kelulusan gitu ya. Itu bagi yang sudah ikut 4 hari berturut-turut dan sudah mengerjakan tugas. Tapi kalau buat yang kemarin bolong gimana, Fit? Nggak apa-apa. Yang bolong nanti bisa ikut di batch berikutnya ya. Jadi tetap absensinya yang kemarin udah ikut-ikut nggak akan hilang. Nanti kita akan record, kita akan catat. Aku akan minta Mbak Ajeng untuk recordkan. Nanti kalau sudah selesai recordnya aku akan share di grup. Ini yang bolong hari keberapa, jadi teman-teman bisa ingat-ingat. Nanti pas batch berikutnya kalian ikut ya. Tapi nanti kalau buat yang kepengen diajarin, Vin aku mau dong yang kemarin materinya kepengen belajar karena kan kepengen prospek gitu nggak apa-apa. Nanti japri aku aja ya. Nanti kita belajar bareng. Oke? Oke teman-teman mungkin itu aja dari aku. Kita foto bareng dulu yuk. Mungkin bisa on cam. Andre